Acara syukuran ulang tahun Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menjadi viral dan menuai kecaman dari banyak pihak karena diselenggarakan dalam kondisi pandemi yang belum berakhir dan pengetatan prokes atau protokol kesehatan. Sayangnya, klarifikasi yang disampaikan justru menunjukkan kebohongan publik dan juga upaya untuk menyalahkan pihak lain. Sungguh cermin yang tidak layak dicontoh dari seorang pemimpin. Hai guys, ketemu lagi Senin 24 Mei 2021. Biasanya sih ya, buat sebagian orang Senin itu adalah hari yang sangat menantang, ya nggak sih? Habis weekend kerja lagi. Dan entah kenapa ya, namanya Senin itu kerjaan numpuk bro, ya nggak? Dibandingin hari-hari yang lain ya. Karena bisa jadi ada item-item yang nggak kelar nih di minggu lalu tuh ke bawah. Harus segera kita beresin, oke? Nah, buat gue secara pribadi, Senin ini nih jauh lebih berat nih ketimbang Senin pada umumnya. Ya, kenapa bisa gitu? Karena kemarin Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gue nyempetin liburan bareng keluarga. Nggak jauh-jauh, kami cuma nginep di satu hotel di daerah Puncak ya, daerah Cipanas tepatnya. Dan pas pulang nih gue ngerasa badan gue rontok. Jadi kami tuh liburan satu keluarga ya, gue, orang tua gue, istri gue, anak gue sama menantu gue dan juga 3 orang bocil ya. Anak gue yang bungsu umurnya 5,5 tahun, cucu gue yang sulung 4 tahun dan cucu gue yang bungsu 1,5 tahun. Dan gue kembali disadarkan kalau liburan bawa bocil yang liburan mereka. Apalagi pengasuhnya nggak kita ajak ya karena mobilnya nggak cukup. Akhirnya kita kerjaannya cuman apa? Ngelayanin mereka, ngejagain mereka ya. Dari mulai ngebangunin waktu pagi, nyuapin, ya kan ya mandiin. Pas kita leyeh-leyeh mereka minta naik kuda, minta berenang. Aduh. Yang paling epic itu kalau mereka naik kuda nih. Ya gua kan nggak ya takut ya mereka kenapa-kenapa gitu. Nah, akhirnya gua dari belakang ngikutin. PR banget. Nah, tapi dalam acara liburan itu ada satu momen yang menurut gua paling berkesan ya, ketika di Kamis malam tuh 20 Mei habis makan malam kita bikin acara kecil ya sederhana banget ulang tahun cucu gua yang sulung. Namanya Tim Eltama, dia pas berusia 4 tahun. Jadi selesai makan tuh gua kompakan sama waiter. Dia bawa kue ya, slice cake gitu, ada lilinnya. Dan kaget ya, surprise banget cucu gua seneng banget. Wah, dia tiup lilin, terus kita berdoa bareng-bareng, kita nyanyi-nyanyi, wah pokoknya seru banget ya. Pas pulang ke kamar, kita kasih kado, wah dia tambah senang lagi. Cucu gue ini lagi terobsesi banget sama superhero Spider-Man ya. Jadi semua kadonya berkaitan sama Spider-Man. Ya, lu bayangin aja ada kostum, ada topeng, kita beliin arlojinya Spider-Man, apalagi ya. Kita kasih sepatu, bahkan kita beliin spray sama selimut gambarnya Spider-Man. Langsung dipakai, nggak mau lepas. Nah, ya memang acara ulang tahun ya bro, itu selalu jadi acara yang spesial. Ya baik ulang tahun kita maupun ulang tahun orang lain yang kita cintai atau kita hormati. Bisa ulang tahun pasangan kita, ulang tahun anak atau cucu kita, atau mungkin ulang tahun siapa, pemimpin kita gitu ya. Ya misalnya Habib Rizik Syihab ya. Lu tahu kerumunan Petamburan dan kerumunan Megamendung yang menyebabkan Habib Rizik di hari-hari belakangan ini masih menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu adalah acara Maulid Nabi kan? Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti acara ulang tahun ya. Tapi mungkin ya nggak tahu lah. Karena satu dan lain hal akhirnya menyebabkan Habib Rizik harus sampai dikriminalkan sedemikian rupa ya. Tuduhannya bukan cuma melanggar prokes tapi juga menghasut orang banyak untuk melawan petugas. Wih, dahsyat. Padahal ya setahu gua para pakar hukum tuh sepakat bahwa ini ya pelanggaran prokes itu ya pelanggaran ya. Karena pelanggaran berarti hukumannya paling tinggi adalah hukuman administratif, denda gitu ya. Bukan hukuman penjara. Tapi ya ini kayaknya nih jaksa penuntut umum semangat banget nih untuk mengarahkannya menjadi pengadilan kriminal ya, tindakan kriminal. Ya mungkin karena Habib Rizik ya, sosok yang bikin penguasa ini lumayan keder juga, jadi harus ditaklukkan nih sebelum 2024. Nah guys, di sisi lain ternyata gue baru sadar rame banget ya di publik, di media sosial, di mana lagi, di Instagram segala macem ya. Itu video ya, video dari ulang tahun salah satu tokoh penting, orang pertama, orang nomor 1 di Provinsi Jawa Timur
yaitu Gubernur Ibu Khofifah Indar Parawansa. Ya, gue baru tahu ternyata ulang tahunnya nggak jauh dari ulang tahun cucu gue, 19 Mei. Dan itu selisih sehari sama ulang tahun wakilnya Pak Emil Dardak 20 Mei. Jadi Pak Emil tuh ulang tahunnya sama ulang tahun cucu gue. Yang bikin rame dan seru ternyata di rumah dinas Ibu Khofifah itu dibuat satu acara syukuran ulang tahun ya. Tanggal 19 itu dan dihadiri kayaknya cukup banyak orang. Ada videonya pula dan juga bukan diliput ya, diberitakan oleh beberapa media ya. Nah, ini ada satu tweet yang menyangkut acara tadi dari Aldi Apriandi. Viral acara ulang tahun Gubernur Jawa Timur dengan dalih sudah ikut prokes, semua sudah di swab. Gua mau cuti ketemu keluarga aja susah, Pak, Bu. Lah kalian malah enak-enak bikin acara ultah Ibu Gubernur. Gue kebayang ya, ini Aldi pas bikin tweetnya ini kesel banget. Iyalah, ya. Dalam kondisi sekarang kan COVID-19 ya ada prokes ketat segala macam, dipantau petugas banyak banget yang kita dibatasi, nggak boleh ini, nggak boleh itu ya. Tapi ternyata orang lihat dengan mata kepalanya ada pejabat bikin acara. Ya, Bu Khofifah boleh aja berdalih macam-macam, tapi yang dilihat oleh masyarakat adalah ada acara keramaian di kediaman Ibu Gubernur. Nah, ternyata 3 hari setelah acara ini ada klarifikasi di akun resminya pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ya, gue baca ini poin klarifikasinya cukup banyak ya. Nanti kita lihat apakah klarifikasi itu cukup faktual apa enggak ya. Kita baca dulu ya. Yang pertama, bahwa syukuran tanggal 19 Mei semua persiapan tanpa sepengetahuan apalagi persetujuan saya. Berita yang muncul cenderung tidak faktual dan tidak objektif. Is it true? Nah, sebelum lanjut gue punya catatan. Satu ya, bisa aja acaranya tanpa pengetahuan atau tanpa sepersetujuan Ibu Gubernur. Tapi kan Ibu Gubernur ada di situ. Jadi bayangan gue, kalau memang Ibu Khofifah nggak setuju sama acara itu, Ibu Khofifah bisa bersikap ya di tengah acara misalnya dia bilang, Bapak Ibu mohon maaf, saya nggak tahu ada acara ini, saya nggak pernah dimintai persetujuan. Karena itu saya minta sekarang kita bubar. Ya, gue pernah nonton satu video, ada rekaman ya, itu ada satu acara ceramah gitu kayak tabligh ya, dari satu ustadz, gue inget Ustadz Dasat Latif. Jadi waktu dia diundang, itu dia dikasih tahu ya, yang hadir tuh cuma sekitar 50-an kalau gue nggak salah gitu ya. Pas dia datang ternyata padat banget ya. Dia kasih tahu tadinya yang hadir tuh cuma keluarga, ternyata padat banget. Begitu dia mulai, dia malah membubarkan acara. Wah, gue salut ya. Jadi dia sadar betul ini potensi pelanggaran prokes, akhirnya dia bubarin. Nah, bayangan gua, Ibu Gubernur tuh punya kekuatan itu dalam posisi itu. Kalau memang dia nggak setuju sama acaranya, bubarin, kan bisa. Gubernur, penguasa wilayah loh, bayangin. Tapi kayaknya Ibu Gubernur menikmati juga ya. Jadi ya kalau gua boleh seuzon ya, jangan-jangan kalau acara ini nggak viral di media, kemudian tidak banyak tanggapan negatif ya, mungkin Bu Khofifah juga nggak komentar apa-apa ya. Senang-senang aja. Ada orang bikin acara kejutan ya, ulang tahun masa nggak senang ya. Terus kalau dikatakan berita yang muncul cenderung tidak faktual dan tidak objektif, jelas ini Ibu Gubernur minta maafnya nggak tulus ya, tetap yang salah ya wartawan, jurnalis, orang yang memberitakan. Poin nomor 2, tidak ada lagu ulang tahun, tidak ada ucapan selamat ulang tahun, tidak ada salaman berjejer, juga tidak ada potong kue ultah ya, kue tart ya. Kita cek nanti di videonya ya, catat dulu. Yang ketiga ada santunan yatim dan sholawat seperti kegiatan lainnya, 10 anak yatim, 2 orang tim sholawat dan 6 orang rebana, berarti 18 ya. Selesai acara mereka makan terus pulang. Adanya tim sholawat ini semakin menegaskan bahwa memang acaranya direncanakan. Iya dong, masih mendadak ya kan. Ada penyerahan buku, nah ini paling kocak menurut gue. Poin nomor 4 ya. Ada penyerahan buku penanganan COVID-19 karya Dr. Suko Widodo dari UNER. Ya terus kenapa? Lu bikin acara kerumunan, lalu di situ ada penyerahan buku penanganan COVID. Nah emang terus si COVID-nya kabur gitu? Aduh, Ibu Khofifah kalau bikin alasan kok nggak masuk akal ya. Yang hadir Wagub tanpa istri, saya tanpa putra, sekda dan beberapa OPD. OPD ini kepala dinas ya. Semua tanpa pendamping sebanyak 31 orang. Apa iya? Nanti kita lihat ya. Ada band yang biasa dipakai latihan OPD. Betulkah bandnya band setempat?
atau band yang lain. Ada Katon Bagaskara, karena tanggal 18 sedang ada kegiatan di Surabaya, Katon juga kawannya Pak Sekda. Oh rupanya itu ya, karena Katon temannya Pak Sekda, mungkin Pak Sekda minta bantuan kali ya. Ayo dong tampil di acara bos gue. Nomor 8. Perihal catering yang katanya nomor 1. Ya maksudnya catering terbaik. Itu adalah sono kembang yang biasa menjadi langganan Gerahadi setiap ada tamu. So what? Tempat di halaman luar, ini nomor 9 ya. Tempat di halaman luar rumah dinas, kapasitas normal 1000 orang. Jika ditambah samping bisa 1500, tapi yang hadir 31 orang plus 10 anak yatim, 8 tim, sholawat, dan rebana. Kayaknya poin ini menggambarkan masih di bawah kapasitas gitu ya, jauh. Oke. Nomor 10. Angle yang diambil terkesan berkerumun. Saya mohon maaf tidak ada terbersit rencana syukuran bersama OPD apalagi pesta ultah jauh dari tradisi saya. Posisi berdiri adalah posisi jelang bubaran karena pada dasarnya undangan duduk kecuali tim catering dan bagian umum. Nanti kita cek di video ya. Terlepas dari itu semua, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya telah menjadikan suasana terganggu. Ya Bu, dimaafin ya mumpung masih lebaran. Oke bro, tadi ada beberapa pembelaan ya. Misalnya cuma 31 orang, kemudian tidak ada lagu ultah gitu ya. Berdiri itu pas mau pulang ya, segala macam lah. Kita lihat ya videonya untuk memastikan apakah pembelaan-pembelaan tadi sifatnya faktual ya, benar-benar objektif. Kita lihat ya videonya. Pesta ulang tahun gubernur, tepuk tangan sekali lagi. Ini adalah suasana pesta ulang tahun Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di sebelah timur Gedung Gerahadi, tepatnya di sekitaran rumah dinas Khofifah, Selasa 19 Mei 2021 malam sekitar pukul 21. Pesta yang cukup meriah itu mendatangkan artis ibu kota Katon Bagaskara beserta dengan personel bandnya. Dari pantauan wartawan Jatim Times, suasana terlihat sangat semarak. Panggung dihiasi dengan balon warna-warni, hamparan makanan pun tersaji dengan beraneka menu. Menyanyi sambil berkerumun pun terjadi. Tak hanya Gubernur Khofifah saja, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak juga berulang tahun. Hingga sekitaran 1 jam memantau di lokasi, pada pukul 22 ternyata pesta belum juga usai. Media ini pun kemudian memutuskan untuk keluar area pesta karena banyaknya orang yang berkerumun di sana. Nah guys, kalau lu lihat videonya ya, kayaknya lu akan sependapat sama gua bahwa banyak poin pembelaan diri dari Ibu Khofifah, dari Pemprov Jatim, itu yang nggak sesuai dengan fakta. Ya, 1. Kalau dibilang tidak ada lagu ucapan selamat ulang tahun, itu jelas-jelas berdusta. Ya, lu denger tadi di video itu ada lagu selamat ulang tahun versinya Jamrud, ya nggak sih? Ya masa iya lagu ulang tahun cuman happy birthday doang ya, itu juga lagu ulang tahun ya. Lalu kalau dibilang yang hadir sekitar 31 atau cuman 31 orang di luar tim rebana, gue kok ragu ya. Lu boleh nanti freeze lagi videonya, lu hitung deh tuh. Itu baru di satu spot ya. Kita nggak tahu di spot yang lain yang lagi ngambil makanan misalnya atau yang lagi duduk, kita nggak tahu. Yang kedua. Yang ketiga, kalau dibilang posisi berdiri yang berkerumun dempet-dempetan itu adalah posisi ketika orang akan pulang. Jelas-jelas bohong ya. Jelas-jelas orang lagi nyanyi, lagi mengucapkan selamat gitu ya. Dan itu rame banget gitu. Jadi bukan pas mau pulang. Apalagi ya, itu kan dari TikToknya Jatim Times ya, atau Jatim News ya, gue lupa. Itu jelas dikatakan sampai jam 22 ketika awak media meninggalkan tempat tuh acara masih berlangsung. Ya, masih berlangsung. Jadi bohong banget kalau itu kerumunan atau apa deretan orang pas mau pulang. Ya. Jadi menurut gua nih pembelaan yang disampaikan jadi apa ya? Halusinasi. Nah, wajar kemudian ya. Ini ada satu tweet dari @farandi yang mengatakan begini. Jangan bilang itu surprise atau dadakan. Setuju. Jangan mencari alasan ketika ketahuan. Setuju juga. Pertanyaannya, jika masyarakat punya hajat dan bilang kalau dadakan atau surprise diizinkan. Tanda tanya banyak banget nih, 1, 2, 3, 4. Kesel banget kayaknya nih ya si Farandi nih. Jawab Bu @Khofifah IP. Apakah larangan pembatasan tidak berlaku di kantor pemerintahan? Ini gue cuma tayangin 2 tweet aja ya dari banyak banget tweet yang memprotes acara itu. Lah apa yang gue pengen diskusikan sama lo semua? Yang gue sesalkan,
ini potret dari kualitas para pejabat kita. Ya, pejabat yang memang standar etikanya, standar moralnya rendah banget. Jadi seolah-olah yang namanya nyontek itu baru salah kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan itu berarti kecerdikan. Pelanggaran prokes itu baru masalah kalau viral. Kalau nggak viral ya nggak apa-apa. Iya kan? Ya standar moral itu standar moral pencuri ya. Ya pencuri itu kan ngerasa nggak berdosa kalau nggak ketahuan. Sorry ya kalau bahasa gua agak keras. Kenapa? Karena ini bukan yang pertama. Ya, sekarang nih Ibu Khofifah nih sama Pak Emil Dardak. Sebelumnya kita lihat Presiden Jokowi berkali-kali memicu kerumunan. Ya, di NTT itu 2 kali. Ketika meresmikan bendungan, ketika datang lagi menjenguk korban bencana tanah longsor misalnya dan juga banjir ya, banjir bandang, itu juga memicu kerumunan. Dan yang bikin masyarakat tambah kesal ketika kejadiannya ada ya seperti ini, kemudian gak ada upaya untuk minta maaf secara tulus. Ya, nuansa minta maafnya ada, tapi nuansa pembelaan dirinya itu jauh lebih kuat. Ya, dalam kasusnya Ibu Khofifah, ya jelaskan tadi kan, ini salah angle dari kameranya sehingga kelihatan berkerumun. Padahal kalau kita lihat ya memang berkerumun gitu loh. Angle dari mana juga, masa yang disorot nanti adalah lapangan kosong kan gitu kan. Kalau acaranya Pak Jokowi nih, kita tayang lagi fotonya ya yang di NTT, di 2 momen itu ya, ketika meresmikan bendungan dan juga ketika bencana. Ya pembelaan dirinya apa? Ini spontanitas masyarakat. Ya Pak Jokowi nggak bermaksud mengundang kerumunan. Aduh. Ya kan logikanya kalau Pak Jokowi datang ke satu daerah, apalagi jangan lupa ya, Pak Jokowi menang berapa persen? 90% kalau gue nggak salah ya di NTT. Orang pasti antusias, nggak ketemu presiden nggak tiap hari kan gitu ya. Dan ada cara banyak sekali untuk memitigasi supaya kerumunan nggak terjadi. So poin gue adalah selalu ada upaya untuk membela diri. Permintaan maafnya itu nggak tulus. Ya. Maksud gue, kalau lo emang salah dan pengen minta maaf, sampaikan tulus. Ya, I did a mistake. And I'm very sorry, selesai. Dan terimalah konsekuensi. Bayar denda misalnya. So gue jadi jauh lebih respect sama Habib Rizik ya. Di pengadilan dia mengatakan saya memang melanggar prokes. Ya, terjadi kerumunan, selesai. Ya. Cuma kan kemudian kasusnya Hairas ditarik-tarik ke kriminal ya. Padahal jelas-jelas pelanggaran, bukan kejahatan. Gitu. Nah satu lagi yang gue gak suka ya, ini harus gue sampaikan. Ini menggambarkan ya standar moral dari pejabat kita tuh rendah gitu. Selalu minta kepada anak buah atau bawahan untuk pasang badan ketika kita atau si pejabat melakukan kesalahan. Ya, masih ingat kan waktu ada keramaian tentang import beras gitu kan? Pak Lutfi, Menteri Perdagangan pasang badan mengatakan kalau kebijakan saya dianggap salah saya bersedia dipecat. Nggak dipecat-pecat sampai sekarang. Waktu ramai lagi masalah apa? Masalah, itu Pak Jokowi mungkin kepleset ngomong atau gimana bicara ngajak kita semua membenci produk luar negeri. Kan rame kan sejagat raya kan. Pak Lutfi tampil lagi, ini salah saya itu ya. Yang ngebrief presiden beberapa saat sebelum naik ke podium. Nah ini kejadian lagi. Pak Sekda nih lo baca beritanya, pasang badan. Makanya bersumpah demi Allah itu bukan inisiatif, bukan ide dari Ibu Gubernur. Ide saya. Kemudian juga dikatakan ya Katon Bagaskara itu ternyata temannya dia. Ya. Nah poin gue adalah satu, kenapa sih Pak Sekda harus pasang badan ya? Menurut gue pasang badannya Pak Sekda tidak bikin kemudian Ibu Khofifah jadi nggak salah, tetap salah. Karena gue bilang tadi, walaupun inisiatifnya katakan benar dari Pak Sekda ya, inisiatifnya dari Pak Sekda, tetap Ibu Khofifah punya otoritas tertinggi untuk bilang batal. Saya akan meninggalkan tempat. Yang kedua kan kelihatan banget ya kalau betul inisiatif Pak Sekda. Ini Pak Sekda ingin menjilat atau gimana sih? Yang kedua ya. Nah ini yang ketiga. Kalau Pak Sekda ngaku begitu artinya Pak Sekda yang salah dong. Diproses hukum dong Pak Sekdanya. Dengan pasang badannya Pak Sekda itu harusnya diproses hukum. Kan dia ngaku kan. Yang menghasut orang buat hadir kan Pak Sekda kan. Nah gitu. Lah bro. Kenapa gue cukup pedas ya ngomong? Karena ya gue rasa nih suara publik itu harus disampaikan, harus diwakilkan gitu, harus diwakili. Karena kalau dibiarin terus nih ya, yang gue khawatir nih publik semakin skeptis ya, semakin gak peduli dan bisa semakin marah gitu. Alternatif dua ya, publik jadi marah, semakin marah atau semakin skeptis. Dua-duanya jelek ya menurut gue.
Ya, akhirnya pemerintah semakin tidak dipercaya. Kenapa? Karena antara omongan dengan kenyataan, antara kebijakan dengan langkah konkret, langkah-langkah real di lapangan nggak sama. Dan kelihatan banget bahwa yang namanya prokes, yang namanya pembatasan karena COVID-19 gitu kan, itu hanya berlaku buat siapa? Buat rakyat jelata. Orang mudik di Uber, dilarang, ya kan, dibatasi. Sementara berbagai acara yang melibatkan penguasa ya jalan terus. Nah bro, kalau ini dibiarkan terus sekali lagi ya, maka potret Indonesia ke depan akan semakin buram dan orang semakin tidak peduli kepada pemimpin dan penguasa. Guys, itu aja dari gua. Terakhir gue ingin sampaikan selamat ulang tahun kepada Ibu Khofifah, kepada Pak Emil Dardak. Semoga Anda berdua semakin tua, semakin bijak, semakin dewasa. Dan salah satu ciri dari orang dewasa adalah mengakui kesalahan dengan jujur dan terus terang. Tidak mencari-cari alasan, tidak mencari pembenaran, dan yang paling penting tidak menyalahkan orang lain. Itu aja, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.